Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus Aprianto. Saya Muhammad Iqmal. Kami di sini ingin mempresentasikan tentang titik keseimbangan pasar tugas PBL Matematika Ekonomi, yaitu Yang pertama, apa sih keseimbangan pasar itu? Keseimbangan pasar atau market equilibrium adalah sebuah kondisi ketika terjadinya keseimbangan antara jumlah produk atau jasa yang diminta maupun yang ditawarkan dalam harga tertentu. Keseimbangan pasar memiliki peran penting untuk mengendalikan harga sehingga tidak akan terjadi harga yang terlalu tinggi atau rendah antara penjual maupun pembeli, sama-sama diuntungkan oleh keadaan. Yang kedua, ada tujuan dari menghitung titik keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar memiliki peran penting untuk mengendalikan harga sehingga tidak akan terjadi harga yang terlalu tinggi atau rendah antara penjual maupun pembeli, sama-sama diuntungkan oleh keadaan. Dengan mengetahui keseimbangan pasar, sebagai pemilik bisnis sudah seharusnya menyediakan produk yang sesuai dengan permintaan pembeli. Akan tetapi, apabila ketersediaan produk tersebut berlebihan saat minat atau daya beli rendah, maka perlu membuat keseimbangan berdasarkan penawaran dan permintaan. yang ketiga, manfaat dari titik keseimbangan pasar. Yang pertama, penentuan harga dan kuantitas. Yang kedua, efisiensi alokasi sumber daya. Yang ketiga, mengukur keseimbangan penawaran dan permintaan. Yang keempat, penyesuaian dengan perubahan ekonomi. Yang kelima, memberikan sinyal ekonomi. Yang keenam, menyediakan indikator untuk keputusan ekonomi. Yang ketujuh, mengurangi ketidakpastian. Yang kedelapan, dinamika pasar yang seimbang. Yang keempat, syarat titik keseimbangan pasar, yaitu ada dua syarat. Yang pertama, harga barang atau jasa yang ditawarkan oleh produsen atau penjual sama dengan harga yang diminta oleh konsumen atau pembeli. Yang kedua, kuantitas barang atau jasa yang ditawarkan oleh produsen atau penjual sama dengan kuantitas barang yang diminta oleh konsumen atau pembeli. Contoh soal titik keseimbangan pasar. Rumusnya QD sama dengan QS atau A kurang BP sama dengan C tambah DP. Penjelasannya, QD fungsi penawaran, QS sama dengan fungsi permintaan, atau jika kita uraikan kembali, QD sama dengan A kurang BP dan QS sama dengan C tambah DP. P sama dengan harga. Di sini ada contoh kasus. Diketahui fungsi permintaan dari suatu barang adalah QD sama dengan 5.000 dikurang 1.000 P, dan fungsi penawarannya QS sama dengan 4.000 ditambah 500 P, di mana Q sama dengan kuantitas barang yang diminta atau ditawarkan, dan P sama dengan harga barang tiap unit. Carilah titik keseimbangan pasarnya. Untuk pengerjaan dari contoh tersebut, QD sama dengan QS. Untuk QD-nya 5.000 dikurang 1.000 P sama dengan QS-nya 4.000 ditambah 500 P. Untuk pengerjaannya 5.000 dikurang 4.000 sama dengan 1.000 P ditambah 500 P. Jadi hasilnya 1.000 sama dengan 1.500 P. Untuk P sama dengan PE sama dengan 0,667. Lalu kita substitusikan nilai PE ke fungsi penawaran atau ke fungsi permintaan. Untuk P sama dengan PE, maksudnya harga yang kita peroleh saat ini itu sama dengan harga keseimbangan pasar. Sedangkan PE sama dengan harga keseimbangan pasar. Untuk kelanjutannya, lalu kita substitusikan ke fungsi penawaran, tapi sama saja hasilnya. Mau disubstitusikan ke fungsi penawaran atau fungsi permintaan, sama saja untuk hasilnya. Di sini kita ngambil contoh, kita akan substitusikan ke fungsi penawaran. Pengsubstitusikan di sini kita buat QE karena kita mencari kuantitas ketika keseimbangan pasar tersebut terjadi. QE sama dengan 4.000 ditambah 500 P. QE sama dengan 4.000 ditambah 500 dikali 0,667.
QE sama dengan 4.333,5. Jadi titik keseimbangan pasar atau PE sama QE adalah 0,667,4333,5. PE sama dengan harga keseimbangan pasar dan QE sama dengan kuantitas terjadinya keseimbangan pasar. Yang terakhir ada kesimpulan. Keseimbangan pasar adalah suatu kondisi di mana jumlah barang atau jasa yang diminta sama dengan jumlah barang atau jasa yang ditawarkan pada tingkat harga tertentu. Keseimbangan pasar terbentuk melalui proses interaksi antara permintaan dan penawaran di pasar. Keseimbangan pasar memiliki fungsi untuk menentukan harga dan kuantitas optimal, mengalokasikan sumber daya secara efisien, dan mencerminkan preferensi konsumen dan produsen. Keseimbangan pasar merupakan konsep dasar dalam ilmu ekonomi yang dapat digunakan untuk menganalisis berbagai fenomena dan kebijakan ekonomi. A few moments later.